luar. Padahal kalau si penyusup ini memang betul-betul membobol rumah mereka, kan harusnya jendela itu rusaknya dari mana? Dari luar lah ya kan. Ini dari dalam rusaknya. Dan anehnya lagi, polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda masuk paksa. Wah, tuh penyusup ini masuk lewat mana? Kalau dia masuk lewat pintu, ngapa pula jendelanya harus dijebol? Sama juga kebalikannya, kalau dia masuk lewat jendela, ngapa jendelanya jebolnya dari dalam bukan dari luar? Nah, ya kan? Nah, semua bukti-bukti itu makin mencurigakan lagi. Pas juga polisi ini tahu kalau di kedua tangannya Sydney ada bekas luka sayat. Ya, jadi kemarin pas polisi itu waktu pertama kali polisi nyampe di TKP, mereka memang ngelihat kedua tangannya si Sydney itu berlumuran darah. Tapi waktu itu si Sydney bilang kalau ini nih Pak, darah ini gara-gara saya memang sempat megang ibu saya. Makanya itulah darah dari tubuh ibu saya ikutan juga kena ke tangan saya. Tapi kalau misalnya si Sydney ini cuman megang badan ibunya, terus ngapa pula ada luka sayat di kedua tangannya si Sydney? Kata kok waktu kejadian tuh kok kabur. Nah, dari situlah polisi pun mulai mencurigai Sydney sebagai terduga pelaku. Dugaan ini pun semakin kuat lagi pas pihaknya Michelle, pihak kampusnya Sydney itu yang nelpon, yang dengar tuh tadi semua bilang, di hari kejadian saya sempat teleponan sama Bu Brenda Pak. Di situ saya dengar ada suara pukulan yang diikuti oleh suara teriakannya Bu Brenda. Lalu pas suara-suara itu akhirnya berhenti Pak, tiba-tiba ada perempuan yang ngomong di telepon. Dia ngaku-ngaku sebagai Bu Brenda. Saya udah tahu betul itu bukan suara Bu Brenda Pak. Saya curiga tuh memang suara Sydney, kata si Michelle. Untung ya Allah, untung Michelle tahu ya. Nah, karena semua bukti dan kesaksian para saksi mengarah ke Sydney Powell, akhirnya pada tanggal 6 April 2020, sekitar 1 bulan setelah kematiannya ibunya nih, kematian Brenda, polisi pun langsung menangkap Sydney atas tuduhan penghilangan nyawa, penyerangan, dan juga upaya penghilangan barang bukti. Jadi si Sydney ini dianggap menghilangkan barang bukti karena dia ya tadi itulah ngarang-ngarang cerita soal penyusup tadi itu. Dia juga diduga sengaja ngerusak jendela rumahnya untuk untuk mendukung cerita karangannya tadi, makanya dikasih alasan itu juga. Nah, setelah ditangkap polisi, harusnya kan Sydney ini ditahan di penjara kan selama proses hukuman berjalan. Tapi ya Allah, Steve bapaknya nggak tega sih si Sydney digitukan dibayarnya lah uang jaminan supaya si Sydney ini diperbolehkan tinggal bersama keluarga selama proses hukum berjalan, dikasih jaminan sama bapaknya. Nah, singkatnya 3 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 7 September 2023, persidangan pertama pun dimulai Dalam persidangan itu bukti-bukti kejahatan Sydney pun ditampilkan lah semuanya di persidangan kan. Nah, selain semua bukti yang sudah aku sebutkan di awal tadi tim juri ini juga menambahkan ada satu bukti lagi, yaitu wajan besi yang dipercaya dipakai Sydney untuk memukul kepala mamanya. Tim juri percaya bahwa aksi penghilangan nyawa ini terjadi secara spontan karena si Sydney tuh nggak mau ibunya tuh tahu kalau dia ini udah gagal mempertahankan prestasi akademiknya Selama ini kan Sydney ini selalu jadi anak cerdas ya kan, dengan prestasi-prestasi yang membanggakan.